Ya, the letters are so funny. Huruf-hurufnya lucu ya. They have some eyes. Ya, mereka punya mata ya. Oke, lucu sekali. Nah, kalau kalian lihat dari video tadi, kalian menemukan satu ekspresi ya. Thank you, thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U. Thank you, thank you. T-H-A-N-K-Y-O-U. T-H-A-N-K-Y-O-U. Thank you, 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 thank you. Wow, it is an interesting song. Itu lagu yang menarik ya. Nah, tadi di dalam lagu itu kalian bisa menemukan ekspresi thanking. Ya, karena kalian mendengar tadi ada kata thank you. Thank you. Nah, sering kan kalian kalau dalam percakapan sehari-hari itu mendengarkan kata thank you atau thanks. Ya, setelah kita diberi sesuatu oleh orang lain atau setelah kita dibantu, ya, biasanya kita mengucapkan thanks atau thank you. Ya, jadi kalau ada you-nya itu tidak pakai s, thank-nya. Ya, tapi kalau di belakangnya nggak ada you-nya, lebih simple, kalian tambahkan s, thanks. Ya, tapi kalau ada you-nya nggak boleh pakai s, thank you. Gitu ya, tahu perbedaannya ya, ada s-nya dan ada yang tidak ada s-nya. Oke, now let's watch another video. Sekarang kita lihat video yang lainnya. Dream English Kids. Yay! Hello, my name is Matt. What's your name? It's so nice to see you. I was just thinking about how important it is to say thank you when somebody is nice to us or helps us out. Do you agree? Great. I can think of 4 ways to say thank you. Say it with me. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thanks a lot. That was great. Let's sing a song about it. Here we go. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thanks a lot. Thanks. Thanks a lot. This is what we say when we want to say thank you. That was great. Thank you very much for singing with me. See you. Ya, oke. Tadi kalian ikut menyanyi apa enggak ya? Ya, jadi kalau saya putarkan lagu di rumah harus ikut menyanyi ya. Ya, jadi jangan hanya nonton saja. Ya, jadi belajar sambil bersenang-senang. Ya, itu namanya disebut
Joyful learning. Ya, it is called joyful learning, yaitu belajar sambil bersenang-senang. Jadi tidak terlalu tegang ya, belajarnya sambil santai. Jadi kalau setiap saya putarkan lagu, ya diikuti lagunya sambil nyanyi bersama gitu ya. Okay, now we will learn about this expression together. These are the sentences and the responses which are used to express thanking. Artinya apa? Ini adalah kalimat-kalimat dan respon-responnya yang digunakan untuk mengekspresikan thanking. Ya, jadi yang sebelah kiri ini adalah kalimat-kalimat yang dipakai kalau kalian mau mengucapkan terima kasih. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah responnya. Kalian menanggapinya bagaimana kalau orang lain mengucapkan terima kasih kepadamu. Kan nggak mungkin kamu diam aja ya, ada orang bilang terima kasih kamu diam aja nggak ngapa-ngapain. Nah, itu lucu ya. Jadi harus ada responnya. Oke, nah sekarang kita pelajari dulu yang kalimatnya ya untuk mengucapkan terima kasih. Tadi sudah kita bahas ya. Kita tuh mengucapkan terima kasih kapan sih? Ya, setelah orang lain atau temanmu ya memberimu sesuatu atau memberimu bantuan ya. Nih ada banyak sekali nih, bisa kita baca satu persatu ya. We can read one by one. Thank you. Repeat after me. Tirukan setelah saya ya semuanya. Jadi setiap kali saya membaca, kamu tirukan di rumah. Ya, please repeat after me. Tirukan setelah saya. Ya. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks. Thanks a bunch. Thanks for helping me. Thanks for your help. Ya, kita lihat ya dari atas. Jadi kalau di belakangnya ada kata you, thank-nya tidak boleh ada S-nya. Ya, you can look at the first, second, and third line. Kamu bisa melihat pada baris yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu thank-nya tidak ada S-nya. Karena apa? Karena di belakangnya ada you. Ya, jadi kalau kamu bilang thanks you, salah ya. It's wrong ya, it's exactly wrong, itu salah. Jadi harus dihilangkan X-nya kalau ada you-nya. Ya. Thank you, gitu ya. Nah kalau tidak ada you, kalian tambahkan S seperti yang baris berikutnya itu. Ya, yang baris keempat sampai ke bawah itu ada S-nya semua tuh ya, karena belakangnya tidak ada you-nya. Ya, thanks a lot, nggak ada you kan? Itu ada S-nya. Thanks, tidak ada you-nya di belakang, jadi ada S-nya. Ya, thanks a bunch juga tidak ada you ya, jadi ada S-nya. Lalu thanks for helping me juga ya, itu tidak ada you-nya, jadi pakai S. Lalu ini bukan you ya, ini tapi your. Ya, jadi beda nih, kalian perhatikan. Ya. Kalau ini you, maka di sini tidak ada S-nya. Tapi kalau bawah ini your bacanya, bukan you ya. Your. Kalau your ini ada S-nya nih. Ya, thanks for your help. Terima kasih untuk bantuanmu. Ya. Jadi kalau kita artikan bagaimana sih? Ini artinya dari atas. Thank you, artinya apa? Terima kasih. Terima kasihnya kepada siapa? Kepada kamu yang udah memberiku sesuatu atau membantuku. Ya, lalu thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you very much, sama terima kasih banyak. Ya.
Thanks a lot juga sama terima kasih banyak. Ya, kalau thanks ya berarti terima kasih aja. Thanks a bunch juga sama terima kasih banyak. Ya. Thanks for helping me. Terima kasih ya telah membantuku gitu ya, helping me. Kalau thanks for your help, terima kasih untuk bantuanmu. Jadi karena sudah membantu tadi ya, jadi diucapkan terima kasih. Ya, jadi besok-besok kalau kalian mendapat bantuan dari orang lain ya atau mendapat sesuatu dari orang lain, kalian ucapkan thank you ya, jangan lupa atau thanks gitu ya. Biasanya kalau thank you yang baris pertama, kedua, ketiga ini untuk yang formal. Ya, it is used for formal situation. Itu digunakan untuk situasi yang formal. Nah, kalau yang thanks seperti ini ya dipakai untuk informal situation. Pakai untuk situasi yang tidak formal. Nah, bagaimana cara meresponnya atau menanggapinya? Kita lihat di bagian kanan. Nah, yang paling sering ditemui adalah yang bagian atas ini ya. You are welcome. Ya, artinya apa? Sama-sama gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan diartikan satu per satu. Kalau diartikan satu per satu, lucu bahasa Inggris itu ya. Misalnya kita artikan per kata. You, kamu, terus adalah selamat datang. Kan aneh kan? You are welcome, kamu adalah selamat datang. Nah, aneh ya. That's really weird. Itu sangat-sangat aneh. Jadi mengartikannya gabungan ini. Artinya adalah sama-sama. Ya. Nah, kalau yang bawah ini sama sebenarnya dengan atasnya. Tetapi ini dibuat lebih simple ya. Jadi R-nya digabung dengan you. Huruf A-nya dihilangkan, diganti dengan tanda petik ini di atas. Boleh ya, you are welcome. Sama, ya artinya sama-sama. Lalu bisa pakai ekspresi lain ternyata, nggak harus pakai you are welcome terus ya. Biar nggak bosan bisa pakai yang lainnya ini ya. Ada don't mention it. Don't mention itu nggak usah ngucapin itu, orang nggak usah disebutin, biasa aja gitu loh ya. Sama teman kan biasanya, makasih ya kamu udah bantuin aku. Nggak usah nyebutin itu, biasa aja. Nah itu kalau dalam bahasa Inggris tuh don't mention it gitu ya. Atau pakai no problem, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak masalah, no problem gitu ya. Atau alright ya, ya jadi nggak apa-apa gitu ya. Alright, terus never mind ya, bukan nggak usah dipikirin gitu ya. Nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Terus ada it was my pleasure. Nah, dengan itu aku tuh melakukannya dengan senang hati, nggak apa-apa. Aku melakukannya dengan senang hati. It was my pleasure. Ya, terus ada glad to help. Ya, senang bisa membantu ya, senang udah bisa membantumu gitu maksudnya. Ya, jadi kalau kalian mau merespon, banyak sekali ini yang bisa dipakai ya. Tidak hanya you are welcome saja. Ya. Tapi bisa pakai ekspresi yang lainnya. Ya, jadi biar bervariasi. Tuh ya. Kita lihat contohnya pada dialog ini. The dialogues. Kalau dalam bahasa Inggris kita membacanya dialogues. Dialogues kalau banyak ya. Kalau ini satu dialog. Dialog 1 dan dialog 2. Kita punya 2 contoh di sini ya. Ini ada Brian dan Fiona. Fiona, may I borrow your dictionary? Fiona, bolehkah aku meminjam kamusmu? Of course, Brian, tentu saja. Brian, here you are, ini, gitu ya. Terus, nah karena sudah dipinjami, maka Brian mengucapkan thanks. Ya, terima kasih, gitu ya. Karena ini kan dengan teman, jadi kan tidak terlalu formal, maka pakai thanks. Ini ya,
nggak yang resmi banget. Jadi di belakangnya pakai S ini, ya. Oke. Lalu responnya Fiona bagaimana? Kalau ada teman yang mengucapkan terima kasih kepada dia, ya bilangnya you are welcome gitu. Ya, boleh pakai you are welcome atau pakai yang lainnya ya. Silahkan dipilih. Oke, now let's check the second dialogue. Di sini ada Anna and Grace. Ya. What are you doing, Grace? Apa yang sedang kamu lakukan, Grace? Nah, si Grace bilang, I'm cleaning my house, Anna. Aku sedang membersihkan rumahku, Anna. Nah, terus Anna menawarkan bantuan. Can I help you? Nah, karena sudah ditawarkan bantuan, si Anna kan mau membantu Grace ini ya. Nah, maka Grace mengucapkan apa? Okay, thank you very much. Ya, baiklah, terima kasih banyak. Nah, si Anna bilang, don't mention it. Ya, don't mention it itu. Nggak usah nyebutin itu, nggak usah bilang terima kasih gitu loh, biasa aja. Ya, kan sama teman kan harus saling membantu ya. Oke. Nah, tadi untuk yang thanking sudah ya. Banyak sekali ekspresi yang bisa kalian pakai ya. Nah, sekarang kita belajar yang kedua yaitu apologizing. What is meant by apologizing? Apa yang dimaksud dengan apologizing? Have you ever heard about it before? Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang itu sebelumnya? Ya, kalau belum nggak apa-apa, we will learn it together. Kita akan belajar tentang itu bersama, ya. Oke, let's read the definition together. Mari kita membaca definisinya bersama. Apologizing is an expression to show your regret or to ask for forgiveness after doing mistake. Nah, kita artikan ya bersama-sama. Jadi apologizing ini adalah sebuah ekspresi untuk menunjukkan regret itu penyesalan ya, penyesalanmu gitu ya, berarti your regret, penyesalanmu, atau untuk meminta pengampunan atau maaf gitu ya, setelah melakukan kesalahan, mistake itu kesalahan. After doing, setelah melakukan, mistake yaitu kesalahan. Nah, jadi intinya apa ini? Bisa kita simpulkan bersama ya. We can conclude together about apologizing. Jadi apologizing intinya adalah permintaan maaf. Ya. Jadi permintaan maaf itu kan untuk mengekspresikan kalau kita tuh menyesali apa yang sudah kita lakukan ya, atau untuk memohon pengampunan ya kan, atau maaf dari orang lain karena kita melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan harus minta maaf ya sama temannya atau sama orang lain. Jangan malah pergi begitu saja ya kan tanpa minta maaf atau diam 1000 bahasa ya, jangan. Jadi harus sopan minta maaf agar apa? Yaitu keep the good relationship ya between you and your friends ya, untuk menjaga hubungan yang baik ya antara kamu dengan teman-temanmu atau orang lain ya. Jadi jangan melakukan kesalahan terus kabur gitu ya. Okay, to make you understand about apologizing, let's watch this video. Ya, agar kalian lebih paham tentang apologizing, kita lihat video ini ya. Sorry, I'm sorry. Sorry, I'm sorry. Sorry, sorry, sorry. That's okay. That's okay. That's okay. Sorry,
okay. That's okay. That's okay. Let's chant. Sorry, I'm sorry. Sorry, I'm sorry. Sorry, sorry, sorry. That's okay. That's okay. That's okay. Sorry, I'm sorry. Sorry, I'm sorry. Sorry, sorry, sorry. That's okay. That's okay. That's okay. Let's chant. Ya. Oke, what do you think about the song? Gimana menurut kalian tadi lagunya? It is an interesting song, right? Lagu yang menarik ya. Nah, di dalamnya kalian tadi menemukan ekspresi apa? Ya, kalian tadi mendengar kata sorry gitu ya. Sorry, I'm sorry. That's okay. That's okay gitu ya. Nah, kalian ikut nyanyi nggak tadi? Harus ikut nyanyi ya. Pokoknya kalau saya putarkan lagu harus ikut nyanyi ya. Biar sambil belajar sambil senang-senang. Oke, nah kita akan menganalisis isi dari lagu tadi ya. Nah, inilah bisa kita pelajari bersama. These are the sentences and the responsive which are used to express apologizing. Ini adalah kalimat-kalimat dan respon-respon yang digunakan untuk mengekspresikan apologizing atau permintaan maaf. Ya, jadi kalian bisa membedakan ya. Tadi kalau thanking adalah ucapan terima kasih. Kalau apologizing adalah ucapan atau ungkapan meminta maaf. Nah, di sebelah kiri, kotak yang ungu yang sebelah kiri, ini adalah kalimat yang bisa kalian pakai saat kalian minta maaf. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah responnya. Kalau orang lain minta maaf ke kamu, kamu responnya bagaimana? Tuh, ya. Nah, tadi sudah kalian pelajari ya. Jadi minta maaf tuh diucapkan saat kapan sih? Ya, after doing mistake. Ya, setelah kalian melakukan suatu kesalahan gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama yang sering sekali kalian pakai di kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, sebelum kalian belajar bahasa Inggris dengan saya, kalian juga sudah tahu ini ya, yaitu ada kata sorry. Ya, maaf gitu ya. Artinya I'm sorry. Ya, aku minta maaf. Nah, itu ada yang berikutnya dilengkapi itu di baris ketiga dan 4. I'm so sorry. I'm really sorry. Ya, aku sangat minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Itu ya, itu untuk mengungkapkan penyesalan yang sangat-sangat gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada sorry. It was my fault. Sorry, it was my fault. Ya. Maaf, itu adalah kesalahanku gitu ya. Bisa pakai itu agar lebih lengkap, nggak apa-apa. Jadi
Mau pakai yang simple, mau pakai yang lengkap, yaitu it depends on you, itu terserah kalian mau pakai yang mana ya. Tapi kalau untuk di situasi yang formal, kalau bisa pakai yang lengkap ya. Oke, lalu ada forgive me. Ya, forgive me itu artinya maafkan aku ya, forgive me. Atau bisa tambahi dengan please forgive me please gitu ya, bisa. Atau bisa ini berikutnya pakai I apologize. I apologize ya, I apologize. Aku minta maaf. Jadi minta maaf itu kalau kalian selama ini taunya hanya pakai sorry gitu aja ya. Nah, ternyata bisa pakai kata lain nih, bisa pakai forgive me, bisa pakai I apologize ya. Nah, itu ada variasi. Jadi biar kalian bilangnya nggak pakai sorry terus ya, bisa pakai yang lain ganti-ganti. Atau nih yang berikutnya bisa pakai please accept my apology. Ya, tolong terima permintaan maafku. Please accept my apology. Ya, coba tirukan setelah saya. Repeat after me. Please accept my apology. Ya, artinya apa tadi? Tolong terima permintaan maafku. Tuh ya. Atau bisa pakai yang terakhir ini. You can use the last sentence. Sorry for my mistakes. Ya, maaf untuk kesalahan-kesalahanku. Gitu ya. Mistake tuh kesalahannya. Sorry for my mistakes. Nah, kalian suka yang mana? Kalau suka yang paling simple bisa dipakai yang atas nih. Kalau ingin variasi yang lain bisa pakai yang di bagian bawah-bawah ini. Ya, tapi ingat kalau di situasi formal ya usahakan pakai yang lengkap, jangan hanya sorry gitu ya. Misalnya dengan gurumu kamu menjatuhkan buku Pak Guru atau Bu Gurumu, ya kamu bilangnya sorry, sorry sir. Nah, nggak boleh ya. Jangan langsung pakai yang singkat ini itu kalau sama teman ya. Kalian bisa bilang I'm so sorry sir. Nah, I'm so sorry ma'am gitu ya. Atau I'm really sorry, pakai yang lengkap kalau di situasi yang formal atau dengan orang yang kalian lebih hormati ya. Nah, untuk responnya bagaimana? Kita lihat di bagian kanan ini. Ya, ada it's alright atau that's alright. Boleh pilih yang mana silahkan ya. Nggak apa-apa ya. Tuh gitu ya. It's alright, that's alright, nggak apa-apa gitu ya. Terus it's okay, that's okay. Sama dengan yang di lagu tadi ya. It's okay, that's okay. Nggak apa-apa. Tuh, ya. It's fine, ya, nggak apa-apa, ya. Tuh, it's fine. Ya. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Forget it. Lupakan itu, nggak apa-apa. Santai aja, forget it, lupakan itu, ya. Atau never mind, ya, never mind. Nggak usah dipikirin, gitu ya, nggak usah dipikirin. No worry itu nggak usah khawatir, santai aja. It doesn't matter itu ya itu nggak masalah. Ini nggak apa-apa sama dengan no problem tadi ya. It doesn't matter, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Don't apologize juga bisa dipakai ini. Don't apologize, ya nggak usah minta maaf, nggak usah minta maaf, ya. Atau don't worry about it. Nah, nggak usah khawatir tentang itu, nggak usah khawatir tentang itu, ya. Jadi kalau kalian biasa kalau di bahasa Indonesia kan jawabnya kayak gitu ya. Misalnya teman kalian ngerusakin handphone kalian, terus maaf ya, maaf banget ini aku ngerusakin handphone kalian, gitu. Handphonemu gitu ya. Nah terus kamu jawabnya gimana? Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Nanti kan bisa diperbaiki di tempat perbaikan HP itu ya. Jadi seperti itu untuk kesopanan ya. Oke, jadi jangan bilang temannya kan minta maaf, aku minta maaf ya, terus kamu bilang baiklah saya maafkan dirimu. Nah, kan nggak seperti itu kan ya. Baiklah aku akan memaafkan dirimu, itu enggak ya. Jadi pakainya responnya yang ini ya. Responnya juga untuk kesopanan sama-sama, for politeness ya. Oke. Ya.
Now let's learn the dialogues together ya. The example of the dialogues. Contoh dialognya ini ya. There are two dialogues here. The first dialogue. Ini ada percakapan antara Salsa dengan Mike. Nah, Salsa bilang apa ya ini? Mike, can you lend me your calculator? Oh, ya. Oke. Can you lend me your calculator? Ya, bisakah kamu minjamiku kalkulatormu? Ya, sorry Salsa, maaf. I'm still using it. Aku masih menggunakan itu. Jadi karena dia nggak bisa bantu, ya kan, menolak permintaannya Salsa, maka dia bilang sorry. Lalu Salsa bilang, that's okay, ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Aku akan meminjam yang lain. I'll borrow another. Oke, contoh yang berikutnya. Velma bilang, I apologize, sir. I am late. Aku minta maaf, Pak. Saya terlambat, gitu ya. Nah, Pak Herinya bilang, it's alright, nggak apa-apa. Why are you late, Velma? Mengapa kamu terlambat, Velma? I got up at 7 a.m., sir. Aku bangun pada pukul 7 pagi. Wah, sangat kesiangan ini ya. I watch TV until 11 p.m. ya, last night. Aku menonton TV sampai pukul 11 tadi malam ya. Jadi dia got up at 7 a.m. Jadi dia bangunnya pukul 7 pagi karena malamnya tidurnya sampai jam 11 malam. Jadinya dia terlambat. Makanya dia si Velma ini minta maaf kepada Pak Heri. Ya, I apologize, sir. Aku minta maaf, Pak. Nah, it's alright. Ini adalah responnya, ya. Oke, nah itu adalah contoh penggunaan apologizing, ya, di dalam conversation, dalam percakapan. Oke. Yeah, that's all for today, class. Finally, we have finished our learning today. Thank you so much for your attention. See you next time. Goodbye. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini selesai. Besok bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia dan BK. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan boleh live dari Zoom sekarang. Yeah.